Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Aster Aryati sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yang terhormat Kak Nurdin sebagai selaku asisten dosen mata kuliah kewirausahaan praktikum. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proposal bisnis lumpia mager yang telah kami kerjakan mulai dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-6. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Nia Pristanti Agustin dan saya sendiri, Melinia Putri Rahmawati. Selanjutnya, yaitu pada bab 1, di sini kami akan membahas mengenai riset pasar, yang mana riset pasar ini merupakan bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran suatu produk. Yang pertama, di sini kami melakukan survei menggunakan salah satu platform yaitu Google Form. Nah, dalam hal ini kami menggunakan Google Form yang kami sebarkan selama 2 hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021 pukul 8 malam sampai dengan 6 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Dan selanjutnya didapatkan hasil responden sebanyak 237 responden. Dalam Google Form ini kami menyediakan ada 16 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama mengenai survei usia. Mengapa kami memasukkan survei usia? Karena menurut kami usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selama kami melakukan survei terdapat hasil untuk usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 43,5% dan untuk usia 15 sampai 20 tahun ada 54,4% dan sisanya lebih dari 30 tahun. Adapun yang kedua yaitu kami melakukan survei domisili atau lokasi ya. Karena lokasi yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu usaha. Lokasi yang baik, lokasi yang tepat akan menjamin akses yang cepat, dapat menjangkau konsumen, terus kita juga bisa mengetahui pola berbelanja dan pola pembelian. Nah, adapun di sini kami ketahui untuk wilayah Jawa Timur didapatkan hasil 62,9%. Untuk daerah Jabodetabek kami dapatkan hasil 24,5%, sedangkan lainnya berada di Jawa Barat, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu kami mengerucutkan mengenai kebutuhan produk. Nah, untuk mengetahui kebutuhan produk selama PPKM, kami memberikan pertanyaan di masa PPKM dan mulai masuknya musim penghujan, produk apakah yang paling responden butuhkan, dan kebanyakan dari responden menjawab untuk kebutuhan akan makanan, yaitu sebesar 97,4%, sedangkan sisanya memilih kebutuhan peralatan rumah tangga. Kemudian kami melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai pilihan makanan. Nah, di sini kami menyediakan 2 pilihan. Yang pertama ada makanan ringan dan juga makanan berat. Untuk makanan ringan di sini kami mencantumkan berupa camilan, lumpia, dan sejenisnya. Untuk makanan berat kami masukkan mie ayam, nasi padang, dan lain-lain, dan didapatkan hasil. Untuk makanan ringan didapatkan persentase sebesar 82% dan 18%-nya memilih makanan berat. Selanjutnya yaitu kami mensurvei mengenai kebutuhan peralatan rumah tangga. Nah, jadi peralatan rumah tangga yaitu peralatan yang dapat membantu aktivitas di rumah. Di sini kami memberikan 2 pilihan, yaitu perlengkapan sehari-hari karena kita memasuki musim penghujan. Kami memberikan opsi payung atau jas, dan opsi selanjutnya yaitu pakaian atau jaket. Nah, di sini responden lebih banyak memilih pakaian sebesar 70% dan 29%-nya memilih perlengkapan sehari-hari berupa payung atau jas hujan. Kemudian kami lakukan survei kembali untuk kategori makanan ringan, yaitu makanan ringan biasanya dianggap untuk menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu. Di sini kami menggali informasi kira-kira makanan ringan manakah yang paling banyak dibutuhkan konsumen. Di sini kami mencantumkan ada lumpia, ada nugget, dan keripik pisang. Untuk lumpia sebanyak 71,8%, nuggetnya 22%, dan sisanya memilih camilan keripik pisang.
Kemudian kami mensurvei jenis makanan ringan yang paling disukai. Kami memberikan opsi 2, yaitu makanan langsung jadi berupa gorengan dan makanan frozen food. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa responden lebih menyukai makanan frozen food, yaitu sebesar 57,7%, dan untuk makanan langsung jadi sebesar 42,3%. Nah, kemudian kami kerucutkan kembali jenis frozen food manakah yang paling responden suka. Di sini kami memberikan 3 pilihan, yaitu ada lumpia, ada nugget, dan kentang goreng. Nah, untuk pilihan terbanyak terdapat pada lumpia sebesar 59,5%, kemudian 20,3%-nya memilih nugget, dan 20,3%-nya memilih kentang goreng. Nah, di sini kami juga memberikan opsi lain. Jika yang sebelumnya memilih makanan berat, kira-kira manakah yang paling banyak diminati antara mie ayam, nasi mentai, dan nasi kuning? Ternyata responden lebih banyak memilih mie ayam, yaitu sebesar 59,8%. Untuk nasi kuningnya 26,4% dan nasi mentai sebesar 13,8%. Nah, kemudian kami juga mengerucutkan mengenai peralatan rumah tangga antara jaket, jas hujan, dan payung. Ternyata hampir 67,1% responden memilih jaket. Untuk 17,1% memilih payung dan 15,9% memilih jas hujan. Nah, di sini kami juga memberikan pertanyaan kepada responden. Kira-kira kemasan apakah sih yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh konsumen? Karena kita mengingat bahwa salah satu komponen penting dalam suatu penjualan produk yaitu berupa kemasan ya. Selain dapat membantu atau mencegah mengurangi kerusakan saat distribusi barang, kemasan juga berperan dalam menentukan keputusan konsumen ya. Jadi di sini kami memberikan 2 opsi, kemasan yang dapat digunakan kembali dan kemasan sekali pakai, dan hasilnya sebanyak 77,8% memilih kemasan yang dapat digunakan kembali, sedangkan 22,2% memilih kemasan sekali pakai. Kemudian kami mengerucutkan pertanyaan jenis kemasan. Kami memberikan 2 opsi, yaitu tin wall dan juga kantong plastik. Sebanyak 87,7% memilih tin wall dan 12,3% memilih kantong plastik. Kemudian kami memberikan pertanyaan mengenai biaya yang biasa dikeluarkan untuk membeli makanan atau peralatan rumah tangga, karena kita tahu harga jual produk yang tepat itu dapat meningkatkan jumlah penjualan produk dan dapat menciptakan fondasi yang kuat sebagai dasar bisnis yang berhasil. Di sini kami memberikan beberapa range harga, yaitu 10.000 sampai 30.000, kemudian lebih dari 30.000 dan kurang dari 10.000. Nah, dari hasil pollingnya kita dapatkan sebanyak 67,7% mengeluarkan biaya 10 sampai 30.000. Sebanyak 17,2% mengeluarkan biaya lebih dari 30.000 dan sisanya memilih atau mengeluarkan biaya kurang dari 10.000. Kemudian di sini kami juga memberikan pertanyaan, kira-kira di manakah responden biasa membeli makanan atau peralatan rumah tangga? Karena lokasi, balik lagi kita kembali ke lokasi yang dekat dengan pelanggan akan memberikan pelayanan yang prima dan serta kemudahan akses untuk mendapatkan sebuah produk. Nah, di sini kami memberikan 3 opsi melalui online, datang langsung ke toko, atau sistem COD. Nah, sebanyak 53,2% memilih membeli sebuah produk melalui online, berupa Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Dan sebanyak 40,7% memilih datang langsung ke tokonya. Dan sedangkan sisanya kebanyakan memilih sistem COD dengan penjual. Nah, di sini setelah kami dapatkan hasil, ternyata responden lebih banyak yang memilih untuk via online. Kami mengerucutkan kira-kira aplikasi apakah, medsos manakah yang sering digunakan oleh para responden. Ternyata sebanyak 32,9% memilih toko online berupa Shopee, Lazada, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian 31%-nya memilih GoFood, 20,7%-nya memilih GrabFood, dan 15,5%-nya memilih Shopee Food.
kesimpulan, berdasarkan 16 pertanyaan yang telah kami berikan kepada 237 responden, didapatkan hasil yaitu produk yang akan kami produksi adalah lumpia. Nah, setelah kami dapatkan hasil berupa produk lumpia, di sini kami melakukan survei kembali, kira-kira manakah sih varian isi yang dibutuhkan atau paling banyak diminati oleh masyarakat. Nah, di sini kami melakukan survei melalui polling Instagram Story. Nah, di sini kami menggunakan dua akun Instagram. Yang pertama menggunakan akun @yulia_khsltr dengan followers sebanyak 30.000, dan yang kedua kami menggunakan akun @alnaans dengan followers 1.000 lebih. Nah, di sini kami memberikan dua pertanyaan, yaitu mengenai varian isi lumpia. Yang pertama ada isi bihun, yang kedua sayur dan ampela ayam. Nah, dari kedua aplikasi, dari kedua akun tersebut didapatkan kebanyakan responden memilih varian isi lumpia berupa sayur dan ampela ayam. Jika ditotalkan keduanya, terdapat sekitar 213 responden memilih lumpia sayur ati ampela ayam. Nah, jadi sehingga untuk mata kuliah keberhasilan praktikum ini kami akan membuat atau memproduksi sebuah lumpia frozen food lumpia yang berisikan sayur ati ampela ayam, yang mana produk ini nanti kami berikan nama lumpia mager, yaitu lumpia malas gerak, karena hal ini selaras dengan tujuan kami, yaitu menyajikan lumpia yang ready to serve, sehingga pembeli tidak perlu repot untuk membuatnya. Seperti yang kita ketahui, ketika frozen food kita hanya membeli sebuah produknya, kemudian kita tinggal menggorengnya. Nah, itu kenapa kami menamakan produknya lumpia mager, yang mana produk ini akan kami buat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yaitu kulit lumpia yang diisi dengan sayuran segar ditambah dengan ati ampela. Adapun kulit lumpia ini terbuat dari tepung terigu, putih telur, dan air. Nah, di sini kami mencantumkan cara penjualannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lumpia ini akan kami kemas sebagai makanan frozen food, dan adapun kemasannya bisa kita lihat bersama. Kita menggunakan kotak plastik yang bisa digunakan untuk 2 kali atau bisa digunakan berulang. Jadi seperti ini kurang lebih nanti produk yang akan kami pasarkan. Nah, adapun pengiriman bisa menggunakan dua, yaitu COD dan ekspedisi. Jika tadi kan kami sebelumnya mencantumkan Shopee ya, salah satunya Shopee yang paling banyak dibutuhkan oleh responden yang biasa digunakan. Nah, itu kami bekerja sama dengan salah satu ekspedisi yang pastinya sudah bekerja sama dengan Shopee. Dan kami juga menyediakan sistem COD baik dengan ekspedisi atau COD dengan konsumen yang sekitar lokasinya sekitar tempat kita. Nah, selanjutnya yaitu testimoni. Nah, kami memberikan sebuah testimoni percobaan untuk produk lumpia mager ini. Kami membuat 15 pieces lumpia untuk dicicipi oleh tetangga dan teman-teman terdekat. Dan adapun responnya sangat di luar dugaan. Jadi mereka itu sangat menyukai lumpia yang kami buat, apalagi isinya seperti yang kita ketahui umumnya lumpia kan berisi sayuran dan ataupun mie bihun. Mereka mengusulkan agar dibuatkan bentuk frozen agar mereka itu bisa membelinya dan menikmati kapan saja mereka inginkan. Selanjutnya yaitu mengenai company profile. Jadi company profile ini akan gambaran umum sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memberitahu klien atau konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut adalah gambaran dari company profile. Di sini kami memberikan nama
industri kami, yaitu Tomodachi Home Industry. Nah, pada lembar awal kami memasukkan kontak person yang dapat dihubungi apabila konsumen memerlukan atau membutuhkan produk kami, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Shopee yaitu tomodachi.lumpia, atau mereka bisa datang ke lokasi kita, tempat kita yaitu di Desa Ngingas Ngerembyong, RT 1 RW 1 Mojokerto. Berikut informasi mengenai industri kami. Jadi Tomodachi Home Industry menyediakan frozen food yang berasal dari bahan yang berkualitas baik. Jadi kami juga berkomitmen senantiasa menjaga standarisasi untuk selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sehat bagi Indonesia. Nah, dengan berbekal pengalaman dan inovasi tiada henti untuk meningkatkan kualitas, kami telah mendapatkan pembuktian akan kualitas dengan memperoleh berbagai sertifikat, di antaranya halal dan BPOM. Nah, tidak hanya fresh, cepat, dan simple, tapi Tomodachi Home Industry juga menjalankan industri makanan beku dengan standarisasi Good Manufacturing Practice atau GMP yang menjadi solusi makanan sehat bergizi di setiap produknya. Dengan memperhatikan kebutuhan, Tomodachi Home Industry pun memiliki sebuah kategori produk, yaitu lumpia mager, yang bisa didapatkan dengan mudah di berbagai wilayah Indonesia. Nah, di sini kami juga memiliki visi dan misi untuk menunjang kinerja kami. Adapun visi kami yaitu menjadi home industry yang ikut serta berkontribusi meningkatkan gizi bangsa melalui pengolahan dan distribusi makanan yang berkualitas dan harga yang terjangkau yang berlandaskan aturan, standar pangan Indonesia dan hukum Islam, yaitu halalan thayyiban yang berlaku. Nah, untuk misinya, kami memiliki 3 misi utama dalam home industry kami. Yang pertama yaitu berinovasi dalam mengembangkan berbagai produk olahan pangan berbasis protein, yaitu berupa hewani dan nabati, halal, bergizi tinggi, cepat saji, higienis, lezat, dengan harga pantas dan bersaing. Yang kedua yaitu membangun jaringan pemasaran yang memungkinkan berbagai kalangan masyarakat untuk dapat menikmati produk lumpia mager. Yang ketiga, kami menjaga kepercayaan para pelanggan dengan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang berdasarkan aturan, standar pangan Indonesia dan hukum Islam yang berlaku. Jadi kenapa konsumen harus memilih produk kita? Karena produk kita merupakan jajanan yang menjadi primadona bagi kebanyakan orang. Dengan adanya pandemi yang saat ini masih berlangsung, masyarakat itu kebanyakan merasa enggan untuk bepergian dan memilih untuk membuat masakan sendiri di rumah. Oleh sebab itu, kami menyediakan lumpia frozen yang dapat dinikmati kapanpun. Selain itu, lumpia frozen ini lebih praktis, tahan lama, sangat mudah untuk dimasak, dan tidak menghabiskan waktu lama. Dan lumpia mager ini memiliki 3 keunggulan, yaitu termasuk kategori gorengan istimewa yang merupakan resep turun-temurun dan perpaduan bahan dan bumbu yang orisinal. Nah, berikut adalah galeri produk kami. Jadi, ketika konsumen memberi produk kami, maka otomatis akan mendapatkan 1 pak, yang mana di dalam pak itu ada stiker yang berisi logo kami, yaitu lumpia mager dengan semboyan original food, kemudian mendapatkan kotak plastik, dan pastinya lumpia yang berisikan kurang lebih 10 pieces per boxnya. Nah, adapun di sini kami memiliki tim dengan pimpinan Nia Pristanti dan bagian keuangan Melinia dan terdapat 2 karyawan. Nah, berikut adalah job desk dari pimpinan. Seperti kita ketahui bersama, pimpinan merupakan pendiri usaha yang bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan produksi selama proses berlangsung. Adapun tugasnya menjalankan kebijakan perusahaan secara efektif dan efisien, kemudian menyusun program kerja, dan adapun bagian keuangan yaitu bertugas sebagai pemegang atau pencatatan pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan. Adapun job desk dari karyawan,
yang kita ketahui bahwa karyawan atau tenaga kerja yaitu orang yang menjalankan kegiatan produksi. Tugas dari tenaga kerja ini diantaranya membeli bahan baku, mengolah dan membuat lumpia, melakukan proses pengemasan hasil produksi, kemudian mengantarkan kue lumpia untuk dijual ke konsumen atau ke ekspedisi. Selanjutnya yaitu mengenai testimoni produk. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya kami mencoba untuk membuat produk sebagai uji coba produk kami sebanyak 15 pieces, dan adapun testimoni yang pertama, mereka mengatakan bahwa rasanya enak dan kulitnya crispy. Yang kedua yaitu lumpianya berbeda dari yang lain dan rasanya TOP banget. Untuk menjaga standarisasi produk kami membuat SOP pembuatan produk lumpia mager. Nah, adapun aktivitasnya, yang pertama kita mulai dari kulit lumpia. Jadi pengecekan kulit, kira-kira kulit lumpia ini sesuai dengan ukurannya atau tidak, apakah terdapat reject atau enggak. Apabila sesuai, maka kita lanjutkan, yaitu menyampurkan tepung terigu dan garam sesuai takaran di dalam wadah. Kita lanjutkan ke proses pengisian isi dari lumpia. Kemudian kita membuat lubang di tengah campuran adonan tepung, kemudian kita masukkan air dingin sedikit demi sedikit sambil dicampur, kemudian kita tambahkan minyak kelapa secukupnya. Kemudian kita iris halus campuran bahan lain lumpia seperti sayuran dan ati ampela ayam. Kemudian kita lanjutkan menambahkan bumbu dapur berupa bawang putih, garam, kemudian penyedap masakan, serta 1 sendok minyak kelapa ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya yaitu kita campurnya. Setelah tercampur rata, kita diamkan dulu sebelum diletakkan di kulit lumpia. Maksudnya kita dinginkan dahulu kan, karena kita masaknya menggunakan penggorengan. Jadi setelah isian kering, maka kita bungkus dengan kulit lumpia. Nah, setelah kulit lumpia dan isi jadi, kita masukkan ke dalam kemasan boxnya. Dan proses pembuatan lumpia mager selesai. Berikut mengenai alasan kami menggunakan company profile. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nia Pristanti. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab yang keempat, yaitu bisnis model kanvas. Jadi, apa sih bisnis model kanvas, atau biasa itu disebut atau disingkat dengan BMC lebih mudahnya. Jadi BMC ini merupakan sebuah proses bagaimana perusahaan menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakan secara berkelanjutan. Nah, BMC ini adalah sebuah tools atau alat yang biasa dikembangkan oleh Osterwalder dan Wigner, di mana untuk membantu organisasi-organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. Nah, BMC ini dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Ke-9 blok utama ini semua terangkum dalam satu kanvas atau satu halaman. Jadi dalam satu screen kita langsung bisa tahu nih bisnis plan seperti apa sih yang akan dibuat. Nah, ini merupakan bisnis model kanvas dari lumpia mager atau dari produk kita yang akan kita produksi. Penjelasan yang pertama yaitu terkait dengan customer segment. Nah, dalam menjalankan roda bisnisnya, pertama-tama organisasi harus menetapkan siapa sih yang harus mereka layani. Nah, organisasi dapat menetapkan untuk melayani satu atau lebih segmen. Penetapan segmen ini akan menentukan komponen-komponen lain dalam model bisnis. Segmen dari produk lumpia ini adalah remaja berusia 15-20 tahun, mahasiswa dan ibu rumah tangga yang menginginkan hidangan atau camilan yang simpel untuk keluarganya. Segmentasi pasar ini didapatkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan melalui GFOM, di mana remaja usia 15-20 tahun mendapatkan persentase terbanyak peminat produk ini. Mengingat di usia mereka yang menyukai makanan pedas, gurih, cepat saji, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana.
Ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan ibu rumah tangga yang mungkin tidak sempat untuk memasak makanan yang cukup rumit ini, seperti lumpia. Sehingga dengan adanya frozen food lumpia ini dapat menghemat dalam segi waktu maupun biaya. Kemudian untuk value proposition, yaitu manfaat yang ditawarkan organisasi atau home industry ini kepada segmen pasar yang akan dilayani. Tentu saja value proposition ini akan menentukan segmen pelanggan yang dipilih atau sebaliknya. Value proposition juga akan mempengaruhi komponen lain seperti channel dan customer relationship. Yang termasuk value proposition-nya adalah yang pertama yaitu praktis. Karena lumpia ini dikemas dalam wadah tin wool yang ramah akan lingkungan, dapat dipakai kembali, ringan dan mudah dibawa kemana saja. Serta dikarenakan produk lumpia tersedia dalam bentuk frozen, sehingga untuk menikmatinya konsumen hanya tinggal menggoreng saja. Jadi nggak perlu nih waktu yang lama untuk menyiapkan hidangan tersebut. Yang kedua yaitu produk ini akan tahan lama, karena disimpan dalam suhu ruang yang dingin atau berbentuk frozen tadi, sehingga memperlambat proses oksidasi makanan. Dan produk lumpia mager ini tahan hingga kurang lebih 1 bulan dalam suhu ruangan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah sehat, bergizi, dan halalan thayyiban. Produk lumpia ini terbuat dari bahan baku yang terjamin kualitasnya dan didapatkan dari supplier-supplier yang terpilih setelah dilakukan beberapa seleksi. Jadi tidak perlu khawatir makanan frozen ini akan mengandung pengawet dan penyedap seperti makanan frozen umumnya. Tentunya di home industry ini kami berbeda. Makanan dijamin sehat, bergizi, dan bervitamin sehingga aman untuk dikonsumsi bahkan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat adalah harga produk yang bersahabat. Kami mematok harga lumpia mulai dari 15.000 sampai 20.000 dengan per boxnya berisi 10 lumpia pieces atau 10 pieces. Yang ketiga yaitu terkait dengan channel. Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Channel berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Dua elemen ini yang harus diperhitungkan secara cermat nih dalam membuat model channel adalah value proposition dan customer segment. Dengan cara pemasaran melalui direct marketing, social media marketing, pemasaran offline seperti door to door. Jadi kita langsung mendistribusikan produk ini langsung ke rumah-rumah dari konsumennya, atau sistem COD atau pengiriman langsung, dan pemasaran online seperti WhatsApp, Shopee, dan Facebook. Lalu yang keempat yaitu terkait dengan customer relationship, merupakan cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya, yaitu dengan dua cara yang dilakukan oleh home industry ini. Yang cara yang pertama adalah strategi B2C atau business to customer, dengan cara memberikan jaminan rasa yang selalu lezat, kestabilan dalam harga penjualan. Jadi kita usahakan nih nggak akan pernah mengalami kenaikan harga. Jadi kita harus stabil dan steady dalam harga itu agar konsumen ini nggak lari-lari gitu. Dan memberikan promo jika membeli 10 box produk lumpia mager ini, maka kami akan memberikan bonus lumpia dengan kemasan pack atau kantong plastik. Sedangkan cara yang kedua yaitu B2B atau business to business. Maksudnya di sini adalah kami memberikan harga khusus atau harga spesial bagi orang yang akan membeli produk kami untuk dijual kembali atau reseller. Serta kami juga akan memberikan pendampingan khusus terkait bisnis ini jika ada yang bersedia join atau ikut mengembangkan produk lumpia kami, atau istilahnya biasa kita kenal dengan franchise. Lalu yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan komponen yang dianggap paling vital. Umumnya organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Meskipun demikian, banyak organisasi bisa membuka aliran masuk pendapatan lain dari kantong bukan dari kantong pelanggan langsung. Contohnya yaitu reseller tadi. Yang diharapkan adalah profit, value atau kesejahteraan masyarakat dan kepuasan pelanggan. Yang keenam yaitu key activities, adalah kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan proposisi nilai. Key activities-nya adalah memilih dan mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lumpia mager yang berkualitas, mengolah bahan baku menjadi produk yang bermutu tinggi, baik dalam segi tampilan, rasa, dan gizi, lalu melakukan penjualan dan pemasaran sebaik mungkin, serta tujuan utama dari home industry ini adalah untuk memperoleh laba atau profit yang paling optimal. Lalu elemen yang ketujuh yaitu terkait dengan key resource, adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan, dan channel maupun brand.
Nah, key resource-nya adalah tenaga kerja, lalu peralatan seperti freezer, karena mengingat produk yang akan kami jual yaitu berbentuk dalam frozen, oleh karena itu freezer ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu ada perlengkapan, bahan, tempat usaha, partner, dan modal lainnya. Yang ke-8 yaitu key partners, di mana key partner merupakan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, pemanfaatan key partnership oleh perusahaan dapat berbentuk outsourcing, joint venture, joint operation, atau aliansi strategis. Nah, yang menjadi key partnership pada usaha ini adalah supplier kulit lumpia premium. Jadi kita kemarin dalam membuat testimoninya kita mendapatkan beberapa supplier kulit lumpia nih. Kita coba dari satu persatu mana sih yang paling menghasilkan rasa yang enak, lalu dari tekstur dan bentuknya, crispy atau tidaknya. Nah, kita coba satu persatu dan didapatkan satu supplier kulit yang sangat-sangat enak dan disukai oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu supplier bahan baku, sayuran dan anti ampela ayam, supplier bahan penolong seperti ladaku atau lada bumbu itu, gula, garam, dan lain sebagainya. Dan supplier bahan kemasan yaitu untuk kotak tin wall dan stiker untuk kotak tersebut. Lalu yang elemen yang ke-9 atau yang terakhir yaitu terkait dengan cost structure, di mana cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh oleh organisasi. Biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 60% untuk pembuatan lumpia atau dalam hal pemasakan lumpia ini, dan sisanya 40% untuk pendistribusian produk. Cost struktur akan lebih lengkapnya akan kami jelaskan berada pada bab rencana anggaran biaya atau bab yang selanjutnya. Nah, bab yang kelima yaitu terkait dengan RAB, harga pokok produksi atau HPP, dan harga jual. Di mana kami akan menggunakan RAB. Apa sih RAB itu? Jadi RAB itu rencana anggaran biaya. Adalah nilai estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan proyek atau bisnis. Jadi tujuan dari rencana anggaran biaya ini untuk memberikan imbalan usaha untuk meningkatkan investasi usaha dan meningkatkan efisiensi usaha. Di mana rencana anggaran biaya ini juga memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu bisnis kita. Contohnya yaitu sebagai pedoman perencanaan, misalnya digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan program kegiatan home industry ini, sebagai alat koordinasi dari karyawan satu ke karyawan yang lainnya, dan sebagai alat pengendalian. Nah, berikut adalah dari yang pertama yaitu terkait dengan bahan baku. Jadi di sini home industry Tomodachi ini menggunakan kulit lumpia, di mana kami mendapatkan supplier kulit lumpia. Mereka menyediakan satu pak berisi 50 pieces kulit lumpia. Yang kedua yaitu ampela ayam. Kami membutuhkan sekitar 250 gram untuk pembuatan 50 pieces lumpia, dan kubisnya kurang lebih 1 kg. Yang selanjutnya yaitu ada bawang putih, hanya membutuhkan 1 siung bawang putih saja. Dan yang kedua yaitu ada daun bawang secukupnya saja, dan garam juga secukupnya, atau bisa kita membeli 1 pak garam. Namun untuk dapat digunakan secara terus-menerus bahkan sampai 3 atau 4 resep. Yang selanjutnya yaitu gula, untuk resepnya 250 gram kurang lebihnya. Lalu LPG digunakan. Di sini LPG kita gunakan untuk pengolahan isi lumpianya. Jadi dapat kita ketahui bahwa minyak goreng pun juga. Jadi kita kan produknya dalam bentuk frozen, otomatis nggak butuh minyak goreng untuk menggoreng ataupun LPG dan alat-alat pendukungnya. Namun kita gunakan kedua alat ini, kedua kebutuhan ini untuk pengolahan isi lumpianya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan RAB kemasan lumpia mager, di mana menggunakan box plastik atau tin wall dengan ukuran 500 ml.
Dan stiker labelnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk satu tin wall membutuhkan satu pieces stiker. Baik, di sini adalah RAB pembuatan lumpia mager ini, di mana satu resep ini dapat digunakan untuk atau dapat menghasilkan 50 lumpia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kulit lumpia satu pak berisi 50 pieces, harga per itemnya sebesar 11.000 dan totalnya 11.000 rupiah. Untuk kubisnya 1 kg, harga per itemnya 7.000 dan totalnya 7.000. Ampela ayam setengah kilogram, harganya 11.000. Untuk bawang putih hanya butuh 1 bonggol saja, harganya 1.000 rupiah. Daun bawang secukupnya saja, kurang lebih total harganya 1.000. Untuk garam, karena kita tidak bisa beli garam secara misalkan 1 sendok makan kan nggak bisa tuh, nah otomatis kita harus membeli dalam kemasan 1 bungkus. Harga kemasan 1 bungkus garam yaitu 1.000 rupiah. Gula 1/4 kilogram saja, harganya 3.000. Lalu minyak goreng 100 ml 1.500 dan LPG 10.000. Sehingga didapatkan total biaya RAB untuk pembuatan lumpia ini sebesar 46.500 rupiah. Yang kedua adalah RAB kemasan, di mana kemasannya untuk 5 pieces. Jadi kita telah melakukan survei ke beberapa toko atau super kemasan, didapatkan harga paling murah yaitu 7.500 dengan isi per packnya 5 pieces, sehingga kita dapatkan per piecesnya 1.500. Dan untuk stikernya kita juga telah memilih percetakan yang benar-benar sangat terjangkau harganya dari beberapa supplier pesaing lainnya. Jadi didapatkan 1 lembar 30 pieces, harganya 5.000. Jadi untuk 1 piecesnya didapatkan 833, sehingga total biaya untuk per kemasan sekitar 8.333 rupiah. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan HPP atau harga pokok penjualan lumpia mager per box, di mana sesuai tadi untuk lumpianya jumlahnya kan 10 pieces 1 box, harga per lumpianya per 1 piecesnya yaitu 930, sehingga total dalam 1 box itu ada 10, totalnya 9.300. Untuk kemasannya 1 box dengan harga 1.500 tadi, dan stikernya 167 rupiah, dan di total 10.967 untuk 1 kemasan lumpia mager atau per boxnya. Kita didapatkan harga pokok produksinya yaitu 10.967. Lalu untuk harga jual lumpia mager atau box per boxnya, yaitu kita mengambil harga markup-nya yaitu sebesar 100%. Jadi untuk memperoleh harga jual ini didapatkan dari rumus harga perolehan plus harga perolehan kali persentase dari markup-nya. Jadi harga perolehannya tadi 10.967, untuk persentase markup-nya kita ambil 100%, kita ambil laba 100%, dan harga jualnya menjadi 21.933 per box, atau nanti kita bisa bulatkan menjadi 22.000 rupiah. Sehingga keuntungan per produk atau per box yang akan kita raup yaitu sebesar 10.967 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu setelah penyusunan laporan perencanaan bisnis ini, maka saran yang dapat diberikan adalah apabila ingin membuka usaha bisnis, maka semua orang itu harus konsisten pada apa yang ingin dijalankan, dan juga harus tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan agar konsumen tetap merasa senang dan terus kembali ke bisnis kita. Jadi mereka nggak akan lari ke pesaing-pesaing atau perusahaan yang sejenis dengan kita. Nah, setiap bisnis yang dibuat oleh pebisnis tentu memiliki beberapa resiko, baik dalam hal pemasaran maupun dalam kaitannya dengan pesaing. Dengan adanya perencanaan yang pasti dan jelas atau sudah tergambar seperti ini, maka
akan membantu dalam mengatur strategi penjualan dan pemasaran yang tepat, sehingga bisa terhindar dari resiko kerugian. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu serta Bapak asisten dosen dan dosen pengampu atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.